الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم. Gedein dong, kecilin. ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'ala ramadanan sababan lighufranin lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Fudhali rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa sahibu syarhuha Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal malam ini malam permulaan kita membaca kitab Kifayatul Awam. Insyaallah mudah-mudahan bisa sampai nanti selesainya khatmul kitab. Mudah-mudahan. Harus ngebut tapi ini. Kalau nggak ngebut nggak selesai ini. Kitab ini dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dibukanya kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah sesuai dengan mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesuai pula dengan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa huwa ajdam au aqta. Setiap perkara, artinya perkara yang baik, yang tertentu, dzibalin, yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaannya Allah, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka hilang keberkahannya, hilang kebaikannya, atau terputus pahalanya. Jadi amal seperti menulis sebuah kitab. Maka menulis sebuah kitab ini diperintahkan untuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga pada perkara-perkara lainnya, seperti pula yang biasa kita lakukan, amal-amal yang kita kerjakan yang permulaannya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak semua perbuatan harus pakai
bismillah. Ada pula perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, kayak apa? Azan pakainya apa? Allahu Akbar, bismillah. Salat pakainya apa? Khutbah Jumat pakainya apa? Bukan bismillahirrahmanirrahim. Pakainya apa khutbah Jumat? Alhamdulillah. Jadi ada perkara-perkara yang memang harus dimulainya pakai bismillah. Ada perkara yang tidak boleh malah dimulai dengan bismillah. Ada yang mengatakan sholat kalau dimulai bismillah makruh. Ini sholat permulaannya bukan pakai bismillah. Terus bismillahirrahmanirrahim yang menjadi permulaan di dalam kitab ini adalah dengan tujuan, karena ini menjadi kalamnya musannif. Bismillah yang menjadi kalamnya musannif, berbeda dengan nanti bismillah yang menjadi kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim kalau kita yang ngomong, dan bismillahirrahmanirrahim kalau Allah yang ngomong. Berbeda ini, nggak boleh disamakan. Masa Allah ngomongnya bismillah? Masa Allah ngomongnya bismillah dengan nama Allah? Kan seakan-akan Allah itu bukan Allah, begitu loh. Masa Allah ngomongnya bismillah kalau kita yang ngomong bismillah? Kalau Allah yang ngomong begitu dong, atas aku. Nah, kalau kita yang ngomong bismillah, maka bismillahirrahmanirrahim itu menjadi kalamullah yang diberikan untuk kita, gitu loh. Kalau kita mau memulai mengucapnya pakai bismillah. Tapi kalau bismillah itu menjadi kalamnya Allah, maka maknanya bukan bismillah. Kana makana wa yakunu ma yakunu. Atas aku terjadilah segala sesuatu. Atas aku pula akan terjadi segala sesuatu yang nanti akan terjadi. Kalau bismillahnya menjadi kalamnya Allah, maka maknanya harus kita mengerti bahwa kalam tersebut bukan dengan lafadz yang seperti lafadz yang ada pada kita. Maka karena ini kalamnya kalam musannif atau kalamnya penulis kitab, maka kalam ini adalah dengan tujuan. Kenapa dimulai pakai bismillah? Karena mengharapkan keberkahan, mengharapkan pahala, mengharapkan urusannya lancar, mengharapkan urusannya selesai, mengharapkan dapat keuntungan. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Dengan bismillah ya Allah, aku memulai pekerjaanku agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, gitu. Jangan bismillahirrahmanirrahim doang, nggak selesai itu kalamnya. Kalau kalam itu menjadi kalamnya kita, harus diselesaikan. Karena kalau kamu ngomong begini namanya bismillah, sama aja ngomong dengan nama presiden. Kalimat itu sudah selesai belum? Belum. Orang akan tanya, kenapa kalimat presiden? Oh, dengan nama presiden saya buka gedung ini. Nah, selesai kan? Nah, kamu juga begitu ketika keluar bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Aku keluar. Nah, bismillahirrahmanirrahim, aku makan. Bismillahirrahmanirrahim, aku tidur. Maka harus diselesaikan kalimatnya agar kalimat tersebut menjadi doa atau menjadi sebuah pembukaan sebuah amal yang baik, amal yang di dalamnya bisa mendapatkan keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musannif memulai kitab ini dengan bismillah. Yang pertama dengan mengikuti sunnah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua mengikuti
hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terus ngomong Quran itu nggak sempurna, maksudnya oh ini Bismillah ini belum sempurna kalamnya. Quran sempurna, tapi apabila kalam itu kita yang mengucapkannya, maka kita harus menyelesaikannya agar sampai pada tujuannya, tujuan sebuah ucapan. Ini pembahasan tentang Bismillah yang kalau kita mau isi di dalamnya adalah terdiri dari lafadz ba, lafadz ismun, lafadz Allah, lafadz Rahman, dan lafadz Rahim. Terdiri dari 5 lafadz. Maka kalimat bi adalah kalimat atau lafadz kata sambung atau huruf yang maknanya hanya sebagai penggandengan kepada kalimat isim. Isim di sini nama. Nama kalau mau kita artikan adalah seseorang atau sesuatu yang menunjukkan kepada yang dinamai. Nama itu apa? Nama itu petunjuk kepada adanya yang dinamai. Tiap-tiap ada nama dia dinamai. Masa ada nama tapi nggak ada dinamai. Atau nama itu bisa menunjuk kepada kemuliaan. Ya, contoh di sini orang yang punya nama siapa? Padahal kan punya nama semua kan? Tapi kita sering nanya di sini yang punya nama, kayak ada yang nggak punya. Maksudnya nama di situ adalah yang terkenal gitu loh. Atau di sini yang paling sohor siapa? Oh, si Anu. Maknanya bukan cuman si Anu yang punya nama, bukan, tapi dia orang yang paling mulia. Maka disebutkan kepada Allah juga bisa maknanya Allah adalah zat yang ternama gitu loh. Dengan zat yang ternama. Allah adalah maknanya zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang dinamai Allah. Yang namain siapa? Yang namain Allah itu Allah siapa? Mulai kapan? Pakai bagi beras bubur merah putih enggak? Bancaannya kapan gitu? Ini enggak ada permulaannya. Kalau ada ilmu ahli nahwu mengatakan, oh, lafadz Allah itu berasal dari ilahun, ditambahin alif lam, jadinya al-ilah, biar gampang nyebutnya Allah. Itu istilah ilmu nahwu. Boleh nggak begitu? Ya, dalam ilmu nahwu mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi kita harus i'tiqadkan bahwa nama ini adalah qadimah, tidak ada permulaannya. Semua namanya Allah itu nama yang qadimah, nama yang tidak ada permulaannya, yang dikenal, yang kita kenal dengan jumlah berapa? 99. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Diberitakan dalam Injil ada 300 nama, dalam Taurat ada 300 nama, dalam Zabur ada 300 nama. Jadi berapa? 900. Maka ada satu nama yang disembunyikan, namanya Ismul A'zam. Maka siapa yang mengetahui nama itu, maka doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Ya rahasia. Kalau tahu semuanya nanti ada orang-orang yang Allah beritahukan, ada orang-orang yang Allah buka rahasianya hingga mereka mendapatkan pengetahuan dari Allah.
Di Lauhil Mahfuz dituliskan pula 1000 nama. Yang dikenalkan kepada para malaikat juga ada 1000 nama. Jadi seluruh nama itu ada 3000 nama yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kita kenal hanya 99. Boleh nggak saya nyebut Allah dengan selain nama yang 99? Hah? Kita menyebutkan nama-nama kepada Allah, kita ngarang sendiri nama itu di luar yang 90. Boleh nggak? Boleh. Asal tidak nama yang mengurangi derajat kemuliaannya gitu. Kecuali kamu menyebutkan kepada Allah nama-nama yang rendah, nama-nama yang kurang kemuliaannya, maka tidak diperbolehkan. Ini seperti apa? Nama-nama ya Hanan, ya Manan. Ini nama-nama yang kadang tidak disebutkan dalam Asmaul Husna. Seperti sebelum seorang itu mengenal nama-namanya Allah, orang nyebut Allah dengan panggilan yang sesuai dengan yang dia yang dia cintai atau yang dia muliakan. Wahai yang maha agung, wahai sang penguasa jagat, wahai, ini sebutan untuk Tuhan, asalkan sebutan itu tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya, maka tidak menjadi larangan, hanya saja buat sendiri. Jangan diumumkan, mulai sekarang namanya saya panggil ini, ya buat kamu aja sendiri. Kalau doa, sebut pakai nama-nama yang kamu anggap kamu sedang memuliakan kepada Allah. Ar-Rahman maka dimaknai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, berasal dari kata rahmah, bermakna ihsan. Rahmah atau maknanya ihsan. Ihsan itu apa? Kebaikan. Nah, kalau diletakkan kepada Allah maknanya muhsin, yang menjadikan kebaikan. Rahman bermakna al-muhsin bijalailin ni'am, yang menjadikan kebaikan yang luas, disebut namanya Rahman. Kenapa kebaikan yang luas? Maknanya Allah menjadikan kebaikan yang tidak terbatas kepada seluruh hambanya. Seperti apa? Menciptakan orang kafir, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Walaupun dia kafir, nggak menyembah Allah, tidak taat kepada Allah, diciptakan, diberi makan, diberi nafas, diberi hidup, diberi mata, diberi telinga. Namanya apa itu? Rahman. Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepada siapapun yang Allah kehendaki, nggak terbatas. Makanya nama Rahman ini lebih luas. Al-Muhsin bijalailin ni'am, yang menjadikan kebaikan yang begitu luas. Artinya ada ulama yang mengatakan yang menjadikan kebaikan di dunia. Karena di dunia ini kebaikan untuk siapa saja. Pokoknya yang Allah mau tinggal di dunia, tinggal situ. Mau kafir kayak mau ateis kayak mau setengah kafir, mau munafik, tetap dia tinggal di dunia dan diberikan oleh Allah rezeki, diberikan oleh Allah kehidupan. Bahkan kadang usia ente sama yang kafir panjangan. Yang kafir gak mati-mati, tua-tua. Kenapa? Dipanjangin untuk nyusahin dirinya gitu. Dipanjangin umurnya biar tambah susah di dunia, susah nanti di akhirat. Makanya kamu kalau minta panjang umur, cuman minta panjang umur, hukumnya apa? Makruh. Nggak boleh. Ya Allah, panjangkan usia saya, ya Allah. Makruh hukumnya. Harus mintanya, ya Allah, panjangkan usia dalam ketaatan. Gitu. Nggak boleh cuman panjang umur doang.
Minta rezeki ya begitu, ya Allah berikan aku rezeki ya Allah. Nggak boleh. Halal, walaupun yang halal masih nggak cukup dan bisa dipakai berbuat ketaatan gitu. Rezekinya halal tapi nggak bisa dipakai taat, itu berarti rezeki yang nggak ada gunanya. Kamu asal lihat orang pakai mobil bagus lewat, ya Allah berikan begitu ya Allah, makruh hukumnya, nggak boleh. Kamu lihat rumah bagus, ya Allah berikan, makruh. Kenapa? Kalaupun dikasih oleh Allah, kamu nggak ngerti mau buat apa ini nanti. Ada harem lewat cantik, ya Allah mudah menjadi istri saya, kawin beneran, bingung nanti. Insya Allah dilihatin dong. Kalau minta harem yang cantik juga begitu, ya Allah berikan harem yang cantik yang bisa diajak taat, yang bisa jadi cahaya mata, yang menghibur hati. Cantik tapi nyusahin mau ente, morotin melulu mau, kan nggak enak juga walaupun cantik. Ada deg-degan. Mau pulang deg-degan. Dibuka pintu apa enggak? Rumah gua. Jadi sama-sama minta harus yang jelas kebaikannya. Ini namanya apa? Ar-Rahman, Zat yang maha pemberi, atau siapa saja diberi oleh Allah. Kalau Ar-Rahim, Al-Muhsin bidaqaiqin ni'am, yaitu yang menjadikan kebaikan yang tertentu atau sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena nggak semuanya dikasih. Ada yang dikasih mata, semua dikasih mata, orang kafir dikasih mata, tapi ada yang matanya bisa lihat petunjuk, ada matanya nggak bisa lihat petunjuk. Di depan mata petunjuknya nggak bisa lihat. Coba, apa petunjuk depan mata? Ya ini semua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Nggak bisa lihat dia. Kalau ini bukti dari Allah, mengatakan Tuhan nggak ada, apa nggak repot? Artinya diberi mata tapi nggak diberikan petunjuk, diberi telinga tapi nggak mau mendengarkan sabdanya Nabi, hadisnya Nabi, berita Al-Quran, beritanya ulama, telinganya ada. Diberi kaki tapi nggak bisa berjalan kepada ketaatan. Ada tetangga kita yang punya kaki sehat kuat, samping rumahnya masjid, kadang nggak pernah ke masjid, coba. Padahal masjidnya di samping rumahnya, giliran ke Ancol bolak-balik ke sana. Masjid nggak pernah nyampe. Muncul kalimat tempat terjauh adalah masjid. Tempat terjauh. Karena ke Singapura nyampe, ke Australia nyampe, ke masjid nyampe. Nanti kalau sudah mati dipaksa untuk masuk masjid jadi imam lagi dia. Oh, nggak repot, ini depan sendiri, jangan di belakang, taruh depan. Kalau di belakang lari. Banget nggak senengnya masjid, keluar dia. Jadi Rahim itu Allah memberikan sesuatu yang tertentu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Seperti memberikan iman, memberikan taufik, memberikan petunjuk, memberikan karomah, memberikan ilmu, memberikan hal-hal yang baik yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti masuknya kita dalam Ramadan, maka ini kebaikan dari Allah. Allah berikan kita umur panjang, kita bisa masuk Ramadan, diberikan ketaatan, bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ini kebaikan Allah. Berapa banyak saudara kita yang mendekati Ramadan nggak sampai masuk Ramadan. Maka ini karunia dari Allah. Ada pula ulama mengatakan Rahim maknanya yang menjadikan kebaikan di akhirat, memasukkan orang dalam surga, memberikan kedudukan pada surga yang mulia, surga Firdaus, surga Aden, surga. Nggak semuanya masuk kepada itu semua.
Maka ada yang mengatakan rahim adalah bermakna yang menjadikan kebaikan yang sedikit. Sampai ada seorang yang tenggelam dengan memandang begitu penuhnya dalam keadaan dirinya kebaikan-kebaikan dari Allah. Ketika dia melihat dirinya wujudnya disyukuri dari Allah, hidupnya disyukuri dari Allah, melihatnya, mendengarnya, hingga sampai memandang penuhnya kebaikan Allah pada dirinya, hingga dia menyebut tanpa sadari, menyebut Allah dengan panggilan Ya Muhsin. Ada nama Allah Muhsin. Ya Muhsin, Ya Muhsin, sambil diciumin tangannya. Anaknya kebetulan Muhsin namanya. Lebih abang, bukan ente. Orang lagi tenggelam kepada menyebut nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan yang ringkas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini bismillah yang hadir atau yang menjadi ucapannya makhluk. Kalau bismillah yang jadi kalamnya Allah, maknanya adalah bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Bi atas aku. Dalam kalimat atas aku, kalimat bi tersimpan seluruh nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadir, semuanya. Kenapa? Karena tanpa itu semua, tanpa sifat semua itu, nggak bisa mengatakan dengan aku muncul ini semua, nggak bisa. Yang bisa ngomong begitu kalau dirinya punya sifat-sifat ketuhanan. Maka dalam kalimat bi tersimpan sifat ketuhanan. Apabila itu menjadi kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi kita kan bismillah. Nah, dalam ismillah tersimpan seluruh makna ketuhanan. Kalau bagi Allah, bagi kalamnya Allah, maka dalam kalimat bi atas aku, maka tersimpan seluruh makna-makna ketuhanan. Apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi itu ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali dijadikan sebagai sebuah penggambaran tingkat pengetahuan yang seseorang kepada Allah. Dalam Al-Quran seluruhnya itu tersimpan, seluruhnya makna Al-Quran bisa diringkas di dalam Al-Fatihah. Disebut apa? Ummul Kitab, induknya kitab. Berarti semua yang lainnya muncul dari sini, dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu ngelengkapin, semuanya lengkap di situ. Al-Fatihah menjadi diringkas lagi di dalam Bismillah. Bismillah diringkas lagi menjadi ba. Ada apa dengan ba? Karena ada tadi itu, ada bi. Di dalam ba itu, apabila ba itu menjadi kalamnya Allah, maka menjadi tersimpanlah makna-makna ketuhanan di dalamnya. Bismillah disimpan dalam maknanya ba. Ba diringkas lagi menjadi titik. Titik itu bukan titiknya ba, bukan. Kalau ba ada titiknya enggak? Ba ada. Kalau nun ada, ta ada. Kalau wawu enggak ada. Wawu enggak ada. Alif enggak ada. Bisa? Ada? Wawu ada titiknya enggak?
Hah? Nggak ada. Alif, alif. Ada titik. Oh, ada titiknya. Gimana coba? Wow? Ada. Titiknya coba. Hah? Lah ya, yang namanya garis itu apa? Kumpulannya titik. Bagaimana? Mau bikin garis nggak ada titiknya bagaimana? Bukan titiknya bukan, tapi titik atau permulaannya sesuatu. Kenapa kok jadi kesimpulan? Setiap ada titik, sesuatu yang baru menjadi dalil bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang sufi dulu hanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bisa bukan terbang, bisa cepat pindah kemana saja yang dia kehendaki. Bismillah ke Mekah, Bismillah ke Malaysia, Bismillah ke. Ini ada ijazah khusus, mau? Hah? Ada seorang santri minta ijazah begitu. Apa ijazahnya? Bismillahirrahmanirrahim merem. Bismillahirrahmanirrahim melek. Nah, itu doang resepnya. Kamu pengen kemana? Baca Bismillahirrahmanirrahim merem. Terus Bismillahirrahmanirrahim melek. Maka kamu akan sampai ke tempat yang kamu tuju. Maka santri ini mengamalkannya. Tapi memang ini resep ini cocok-cocokan. Kadang cocok, kadang nggak cocok maksudnya. Tergantung bawaan hatinya. Kalau hatinya nanti juga nyampainya nggak jelas begitu loh. Begitu mereka ada di pulau sendirian. Ini begitu santri ini nyoba, begitu bangun kutub utara. Apa nggak nyasar ente? Sampai sono ketemu orang yang sudah nunggu dia di sana. Baca lagi, dibaca lagi. Muncul lagi Afghanistan perang. Masya Allah. Merem lagi, baca lagi, muncul di Malaysia. Di tempatnya satu Habib di sana. Dia lihat ketemu Habib, panggil sini, masuk, kasih makan, kasih ongkos. Lu pulang pakai pesawat, nggak usah macem-macem. Lu baca lagi ke Afrika habis ini lu, gak nyampe rumah lu malah. Jadi cocok-cocokan, nggak jelas. Jangan ente sok-sokan minta. Kalau memang sudah jadwalnya jatah milik ente, nanti dapat aja, tenang aja. Orang ada duitnya kok milih yang ngerungan, kita gitu. Kan ngirit, Beb. Ini ngiritnya ini yang berat. 38 juta. Makanya Bismillah. Apalagi bawa keluarganya sini gendong. Waduh, habis udah. Habis itu buat travel Bismillah. Jadi ini betul-betul sesuatu yang Allah berikan kekhususan kepada hamba-hambanya. Ini makna yang ringkas dari penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Terus berikutnya adalah Alhamdulillah. Kenapa setelah Bismillah lalu Alhamdulillah? Karena mengikuti pula Al-Quran. Di Al-Quran setelah Bismillah apa? Alhamdulillah. Makanya kiai-kiai kalau ceramah Bismillah, Alhamdulillah. Kenapa? Mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada pula satu hadis yang isinya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdalati. Sebuah amal baik apabila tidak dimulai dengan alhamdulillah maka putus kebaikannya, putus pahalanya, hilang keberkahannya. Jadi saya harus mengamalkan yang mana? Hadis yang pertama pakai bismillah
Atau hadis yang kedua pakai, ada kiai yang mengatakan ketika dihadirkan hadis yang kedua ini, hadisnya palsu itu, masa hadisnya pakai alhamdulillah, bismillah dong. Kenapa? Karena kalau hadis ini hadir, maka akan jadi pertentangan. Yang harus saya pakai hadis yang mana ini? Mulai sesuatu pakai bismillah atau mulai pakai alhamdulillah? Kayak akan jadi pertentangan. Tapi ulama tidak menjadikan sebuah pertentangan, tapi menjadikannya sebagai pembukaan hakiki dan pembukaan idhofi. Bismillah menjadi pembukaan utama, alhamdulillah menjadi pembukaan kedua. Atau muncul lagi nanti hadis yang ketiga yang menjadi penyelesaian. Apa isi hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah. Ini jadi penyelesaian. Artinya sebuah amal yang baik apabila tidak dimulai dengan zikrillah, maka hilang kebaikannya. Artinya apa? Bismillah itu apa? Zikrillah. Alhamdulillah, zikrillah. Jadi apapun permulaannya untuk sebuah amal itu diperintahkan dimulai dengan zikrillah. Zikirnya apa saja, makan pakainya alhamdulillah, boleh. Kenapa? Alhamdulillah apa itu? Zikrillah. Makan subhanallah, makan boleh. Kenapa? Zikrillah. Makan la ilaha illallah, makan boleh. Tapi nganeh-nganehin maksudnya. Apalagi mau makan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aliran mana nih? Aliran baru. Boleh? Boleh. Kenapa? Niatnya apa? Zikrillah. Jadi memulai amal dengan zikrillah. Ini dimulai setelah bismillah, maka dimulai pula dengan alhamdulillah, mengikuti kitab dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka kita harus sudah paham puji macamnya ada 4. Kalau nggak paham ini nanti nggak bisa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau kita tanya, nah segala puji itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Apa? Pertama ada yang namanya puji qadim li qadim. Pujian Allah pada dirinya sendiri. Ini namanya Allah memuji dirinya, nggak ada permulaannya. Seperti apa? Kalimat alhamdulillah yang jadi kalamnya Allah. Alhamdulillah yang jadi kalamnya Allah. Ini nggak ada permulaannya. Allah memuji dirinya, alhamdulillah, segala puji untukku. Kamu kalau ngaca kan sering ganteng loh saya. Pernah memuji diri sendiri? Pernah? Apalagi habis cukur, mantap. Maka Allah memuji kepada dirinya sendiri, tidak ada permulaannya. Kita sering doakan alhamdulillah apa? Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman wa yukafi mazidah. Terus ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali subhanaka la nuhsi sanaan. Maha suci engkau ya Allah, subhanaka la nuhsi sanaan anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, pujian kami ini enggak bisa sempurna sebagaimana engkau menyempurnakan memuji diri engkau sendiri. Kalau Allah yang memuji dirinya sendiri
sempurna pujiannya. Kalau kita yang muji, ya nggak sempurna. Kadang kita muji karena ada embel-embelnya, ganteng loh kamu, Insya Allah. Ada receh. Nah, itu kadang muji tapi ada buntutnya itu loh maksudnya. Kalau pujian Allah pada dirinya sendiri sempurna. Yang kedua, pujian Allah kepada hambanya yang Allah cintai, seperti pujian Allah kepada Nabi. Allah memuji nabi-nabinya. Ini juga bagian dari pujian. Yang ketiga apa? Puji Kudus liqadim, pujian kita kepada Allah. Yang keempat, pujian Kudus lil Kudus, pujinya hamba kepada hamba walaupun kafir, walaupun tidak beriman, boleh kita puji. Maka puji yang empat ini adalah yang disebut segala puji. Jadi kalau disebut segala puji ada berapa? Ya ada empat. Bukan pujian mah banyak. Banyak itu kalau disimpulkan jadi empat gitu. Pujinya Allah pada dirinya sendiri, pujian Allah kepada para nabinya atau hamba-hambanya yang soleh, pujian kita hamba kepada Allah, dan pujian hamba kepada hamba. Dari empat pujian ini yang boleh dijadikan miliknya Allah itu ada tiga, yaitu pujinya Allah kepada Nabi, hamba yang soleh, pujian kita kepada Allah, dan pujian hamba kepada hamba. Maka tiga macam pujian ini diciptakan oleh Allah. Maka puji yang dimiliki oleh Allah. Maka kalau kita dipuji sama seseorang, jangan kepedean dianggap saya layak bukan, kamu nggak layak dipuji, nggak layak. Tapi Allah menjadikan pujian pada kita. Seseorang dijadikan oleh Allah untuk memuji kita. Nah, kalau Allah membuka aib kita, nggak ada yang mau muji kita. Untung Allah tutupin aib kita, hingga nggak ada orang yang tahu aib kita. Kalau ada orang yang tahu aib kita, nggak akan ada yang muji kamu. Dia mah apa? Karena Allah menutupi, mensatir keadaan kita, maka masih ada orang yang mau muji. Ketika ada pujian itu muncul, maka itu diciptakan oleh Allah, bukan murni karena diri kita layak dipuji. Nah, kalau ada orang muji kita, kembalikan alhamdulillah, Allah yang menjadikan pujian tersebut. Artinya pujian itu miliknya Allah sebenarnya, artinya diciptakan oleh Allah, bukan murni muncul dari pribadinya untuk saya, bukan, tapi Allah yang menjadikannya. Maka puji yang tiga ini adalah miliknya Allah atau diciptakan oleh Allah. Nah, kalau puji yang satu, yang pertama tadi, pujinya Allah pada dirinya sendiri, ini tidak diciptakan. Maka ketika kita mau memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, ulama memberikan batasan yang paling baik dikatakan adalah segala puji hanya milik dan untuk Allah, begitu.
Milik yang mana? Yang 3 tadi. Yang untuk Allah yang mana? Yang 1 tadi. Jadi kita pisahkan. Kalau pujinya Allah pada dirinya sendiri bukan milik Allah, tapi untuk Allah. Kalau pujinya yang 3 itu milik Allah. Kemudian memuji itu ada rukunnya. Bagaimana seorang muji tapi nggak ada rukunnya, maka nggak akan terjadi sebuah pujian. Apa rukunnya pujian? Rukunnya pujian itu ada 5. Ada yang memuji. Kedua, ada yang dipuji. Bisa nggak kamu muji tapi nggak ada yang dipuji gitu? Ganteng siapa? Nggak tahu. Pokoknya muji siapa? Orang muji itu ada yang muji, yang kedua ada yang dipuji. Terus yang ketiga, kenapa muji? Terus yang keempat, apanya yang dipuji? Hah? Pokoknya lu gua puji. Apanya? Nggak tahu pokoknya. Ini muji apa ngecek lu? Ini nggak jelas juga kayaknya. Terus yang kelima, barulah muncul sebuah pujian. Jadi ada yang memuji, ada yang dipuji, ada alasan kenapa memuji. Terus yang keempat, apanya yang dipuji. Yang kelima, muncul pujiannya. Lah pujian itu apa? Pujian itu adalah ucapan yang baik pada sesuatu yang baik. Itu namanya pujian. Ucapannya baik pada sesuatu yang baik, yang tujuannya memuliakan. Ini namanya pujian. Nah kalau sebaliknya, ucapan yang jelek pada sesuatu yang jelek namanya apa? Hinaan. Jadi menghina itu bukan salah. Ya cocok, sesuatu yang jelek disebut dengan perkata yang, kalau ada yang baik disebut dengan kalimat jelek, itu enggak cocok. Jadi ucapan yang baik pada sesuatu yang baik namanya pujian. Sebaliknya ada sesuatu yang jelek kamu puji namanya apa? Ngecek. Ada orang pendek, pesek, hitam, ganteng loh kamu. Orangnya juga sadar lo ngeledek ya. Tahu dia. Kenapa? Karena ucapan itu nggak cocok untuk dirinya gitu loh. Jadi ucapan yang baik pada sesuatu yang baik itu namanya pujian. Nah sebaliknya, kalau ada ucapan yang jelek pada sesuatu yang jelek, itu ya cocok namanya. Kalau dibalik atau dipisahkan, ada sesuatu yang ucapan yang jelek pada sesuatu yang baik, itu namanya nggak sesuai atau hinaan. Lah pujian kepada Allah ini juga harus punya alasan. Kamu muji Allah kenapa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa ini muji Allah? Maka ketika tadi kamu tenggelam melihat muhsin, kebaikan-kebaikan Allah, dikatakan di sini al-munfaridu bil ijad, yang esa di dalam menciptakan. Artinya yang sendiri. Maknanya sendiri itu yang enggak dibantuin oleh yang lain di dalam menciptakan segala sesuatu. Kalau dibantuin gimana? Ya pujiannya bareng-bareng.
kamu dibantu oleh suatu yayasan untuk mendirikan sebuah rumah, untuk sekolah, dapat beasiswa dari sebuah yayasan. Terus kamu mau terima kasih sama siapa? Ya seluruh korporasi itu, anggotanya, ketuanya. Kenapa? Karena semuanya berkaitan sama sebuah yayasan. Nah, kalau kamu muji Allah bersama kru-krunya begitu, ada? Gimana sih ada kru-krunya segala? Bahkan Allah bersama para malaikat. Kalau muji malaikat muji aja. Kalau muji Allah, ya al-munfaridu bil ijad. Harus ketahui Allah itu zat yang esa di dalam menjadikan segala sesuatu. Al-ijad itu apa? Ijad itu adalah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Jadi kalaupun ada seseorang yang memberi saya sesuatu, mengantarkan saya sesuatu, maka yakinlah itu diantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bukan pribadinya seseorang memberi saya, enggak bisa. Sesuatu itu harus muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segalanya diciptakan oleh Allah yang esa di dalam menjadikan segala sesuatunya. Ini menyimpan makna wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al yang nanti akan kita bicarakan. Jadi memuji kepada Allah harus ada alasannya. Nah, alasan muji kepada Allah ini alasan bentuk pujian secara syar'i, puji yang diperintahkan oleh syar'i. Kalau pujian secara lughat, secara bahasa yang enggak ada pahalanya, ya kamu muji tanpa alasan juga boleh. Berlian kamu puji, keren loh. Ya enggak ngasih apa-apa dia sama kamu. Kenapa? Karena itu pujian secara bahasa. Jadi hanya karena keindahannya kamu muji dia. Tapi kalau puji kepada Allah, maka kamu harus melihat ada sesuatu kebaikan yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kebaikan itu untuk saya atau untuk selain saya. Seperti kamu melihat kebaikan yang Allah ciptakan kepada hamba-hambanya Allah yang lain, kamu ucap alhamdulillah ya Allah pada selamat semuanya. Alhamdulillah ya Allah Engkau jadikan di sana hujan. Alhamdulillah ya Allah anak saya dijadikan sehat. Alhamdulillah anak saya dijadikan pintar. Ini kebaikan Allah datang untuk siapa? Orang lain. Nah, kita puji kepada Allah. Jadi punya alasan. Apa yang dipuji? Ya apanya? Entah sifat rahmannya, sifat kebaikannya, sifat memilihnya, sifat bijaksananya, sifat adilnya, sifat apapun yang bisa kita lihat sebagai bentuk alasan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tanpa itu semua, Allah tetap zat yang terpuji, karena pujian Allah untuk dirinya sendiri itu sempurna, bukan terus Allah tambah sempurna ketika kita puji, bukan. Kita muji urusan sama apa? Perintah Allah untuk muji, gitu loh. Jadi kita memuji Allah sesuai perintah. Kalau perintah itu kita laksanakan dapat pahala dari Allah, tapi sesuai dengan yang Allah perintahkan. Apa yang dipuji, kenapa memuji. Terus kalimat pujiannya pun muncul setelah ada alasan dan tahu apa yang akan dipuji. Ini bentuk pujian kepada Allah al-munfaridu bil ijad, yang esa di dalam menciptakan. Ijad itu maknanya apa? Ciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau dalam madhab mungkinat dikatakan dari perkara yang mungkin menjadi ada atau menjadi tiada.
Maka fi'ilnya Allah itu pendapat Imam As-Sanusi itu dua. Fi'ilnya Allah apa? Menciptakan menjadi ada atau menciptakan menjadi tiada. Ini yang disepakati, yang kita pakai pendapatnya. Ada pendapat yang lain, pendapatnya Imam Haramain atau yang lain mengatakan bahwa menciptakan Allah itu hanya satu. Allah menciptakan adanya saja. Tiada nggak diciptakan. Allah nggak menciptakan tiada. Terus gimana tiada itu muncul? Tiada itu muncul dengan tidak menjadikan sesuatu menjadi ada. Jadi tiada itu otomatis. Ini saya naikkan. Jadinya apa? Naik. Untuk turun bagaimana? Nggak usah saya naikkan, begitu loh. Jadi digambarkan wujud itu adalah memunculkan menjadi ada. Kalau mau meniadakan bagaimana? Dengan tidak mewujudkannya lagi, maka akan ini pendapatnya selain Imam As-Sanusi, tapi kita pakai pendapat yang namanya menulis di papan tulis itu disebut mengadakan, membuat gambar, mengadakan. Nah, kalau mau meniadakan gimana? Dihapus. Berarti menghapus itu fi'il selain mengadakan. Itu pendapat kita. Jadi ada memunculkan, ada meniadakan. Juga itu fi'ilnya Allah, al-munfaridu bil ijad. Ijad atau i'dam. Ijad itu perkara yang ada, kalau i'dam itu meniadakan. Maka Allah pula zat yang meniadakan segala sesuatu. Segala yang ada pada kita itu dari Allah. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita seperti Qarun. Apa pendapatnya Qarun? Ketika Qarun diminta untuk membayar zakat, apa kata dia? Inama, bahwa segala yang aku miliki min ilmi indi, ini dari ilmu yang ada padaku, bukan dari Allah. Ini saya kan pinter, usaha, ulet. Nah, kalau ada orang mengatakan keberhasilannya karena kerja keras tanpa berpegang pada takdir, maka itu bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berpendapat segala yang ada pada saya karena takdirnya Allah. Mau kamu kerja keras, mau tiduran sepanjang tahun, mau nggak ngapa-ngapain, kalau ada tulisannya kaya, masa nggak kerja keras, Bib? Lah kalau anaknya Pak Harto perlu kerja keras, lahir melek udah kaya, begitu. Nggak usah kayak kamu, kalau nggak ngotot-ngotot masih melarat aja. Apalagi nggak ngotot aja masih melarat. Gimana? Artinya Allah mampu menjadikan seseorang memiliki harta tanpa perlu kerja keras. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh ada orang yang bekerja kemudian berhasil, ini hukum adat pergandengan. Jadi jangan bingung, jangan mengatakan, oh kalau nggak kerja keras nggak bakalan. Oh enggak. Dia berhasil sebabnya kerja keras, karena Allah menjadikan sebab pada dirinya. Kalau dia nggak kerja keras bagaimana? Allah juga sanggup menjadikan dirinya kaya, begitu loh. Bukan terus, oh kalau nggak kerja keras nggak akan bisa kaya. Seperti pendapatnya para motivator. Hati-hati nih, kalau kamu nggak begini nggak bakal bisa. Begitu. Kita berpegang pada iman kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau motivator pegangnya pada apa?
pendapat Mu'tazilah yang mengatakan seorang hamba bisa menciptakan hasil dari perbuatan dirinya sendiri. Itu bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berpendapat seorang hamba bisa mempunyai sebuah hasil atas pertolongan Allah, atas takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, maka tidak akan bisa menghasilkan sesuatu apapun. Ini penjelasan tentang pujian kepada Allah. Terus yang ketiga, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin afdhalul ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu, kenapa musonef menuliskan sholawat dan salam di sini? Karena mengikuti hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah tsumma salat bis salati alayya fa huwa aqta. Apabila ada orang ngomong, maka omongannya enggak dimulai dengan dzikrillah. Ini apa saja kan dzikirnya, enggak dimulai pula dengan sholawat kepadaku, maka enggak ada pahalanya omongan itu. Sama dengan tulisan, kalau kamu nulis enggak dimulai pakai bismillah atau pakai zikrillah, enggak dimulai pakai sholawat, maka enggak mendapatkan kebaikan. Maka musonef memulai kitabnya dengan bismillah, terus alhamdulillah, terus sholatu wassalamu ala rasulillah. Ini pada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi jangan sampai kamu ikuti menulis sesuatu dengan bismillah kemudian sholawat pada perkara-perkara yang tertentu. Seperti apa? Nulis surat cinta, bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, kekasihku yang keder, dia pakai wudhu dulu dia bacanya. Insyaallah ini Quran apa? Ada lagi orang pakai bismillah untuk nulis apa? Undangan perkawinan. Ini rusuh lagi nih. Undangan sunatan itu bikin repot lagi. Kamu enak bismillah tulis depan, saya tak kirim. Kamu yang terima, kita terima, harus mulian bismillahnya. Berarti jadi beban saya ini, surat ini harus saya taruh di atas, harus ngerepotin orang kamu namanya kalau begitu. Kecuali surat itu akan kita manfaatkan sepanjang masa. Surat itu hanya kita perlu tahu, oh tanggal sekian, selesai nggak? Buat apa lagi nih? Bungkus kacang, tapi ada bismillahnya. Maka kakek saya dulu kalau dapat surat begitu, disobek bismillahnya, disimpan, taruh. Nah, apa injek-injek kayak sana, nggak ada urusan. Jadi harus mikir kamu. Ini kalau saya pakai bismillah, terus gimana ini? Bisa nggak orang itu memuliakannya? Jangan kamu, saya kan mulia pakai bismillah, kamu yang muliakan. Kamu harus mikir orang yang nerima bisa nggak muliain itu, begitu loh. Jadi jangan terus mentang-mentang, saya kan orang Islam, bismillah. Hai bro, gitu aja. Pakai repot-repot gitu. Ya, jadi jangan terus segala surat harus pakai bismillah, alhamdulillah. Maka ini kitab yang mulia yang akan dipakai sepanjang masa, dimulai pakai bismillah. Terus ada hadis pula yang mengatakan, siapa yang menuliskan di dalam suatu kitab sholawat kepadaku, selama tulisan itu ada, malaikat akan terus memintakan ampunan untuk dirinya selama tulisannya ada. Ya, siapa yang nulis. Nah kalau saya cetak, saya print, yang dapat pahala siapa? Printer.
Dapat pahala siapa? Jadi kamu tulis. Nah, maka ada orang dulu bikin apa? Wafak, ditempel di rumahnya, disimpan di mana? Isinya apa? Sholawat, isinya apa? Selama sholawat itu masih ada, malaikat tetap datang untuk memintakan ampunan bagi yang menuliskan sholawat tersebut. Jadi kalau tulisan yang ada dalam HP Al-Quran termasuk enggak itu? Itu bukan tulisan, itu cahaya. Maka enggak termasuk sesuatu yang harus pakai wudhu untuk memegangnya. Di Qurannya di HP itu kalau kamu munculkan tanpa wudhu enggak menjadi suatu kesalahan. Asal bukanya jangan dalam WC, kurang ajar namanya itu. Jadi kalau hanya dibuka di luar, maka tidak menjadi satu kesalahan. Kenapa? Karena bukan tulisan. Itu kan bentuknya tulisan, ya, maksud tulisan itu ditulis, gitu loh. Artinya sesuatu yang dicetak. Kalau ini kan enggak, namanya cahaya, berasal dari sinar. Kalau sinarnya mati, selesai. Kamu bongkar ada tulisannya? Ada? Enggak ada tulisannya. Nah, ada pendapat yang mengatakan demikian. Terus sholat artinya apa? Sholat artinya apa? Sholat itu satu. Kalau dua, sholatan nih. Kalau tiga, banyak sholawat. Asalnya sholawat itu banyak. Kalau satu, sholat. Nah, sholat kalau diartikan secara bahasa artinya doa. Sholatu ala Husain. Maka itu perintah, ayo kita doakan Husain. Sholatu ala Umar. Ayo kita doakan Umar. Ini secara bahasa, artinya mendoakan satu kebaikan. Terus sholat secara istilah syar'i. Apa itu sholat secara istilah syar'i? Sholat kata syar'i itu artinya sebuah perbuatan atau ucapan yang dimulai dengan takbir, ditutup pakai salam dengan cara-cara yang tertentu. Namanya apa itu? Sholat. Yang kamu sering lakukan, zuhur, asar, maghrib, isya. Namanya sholat menurut syar'i. Kalau menurut bahasa orang Arab, enggak menurut syar'i, sholat artinya doa. Nah, kalau sholat menurut syar'i, menurut bahasa dan syar'i digabung, jadi maknanya ada 3. Sholat yang datang, sholawat yang datang dari Allah, sholawat yang datang dari malaikat, sholawat yang datang dari selain malaikat. Siapa itu? Tumbuhan, hewan, batu-batuan, manusia, siapapun juga termasuk. Ini ada 3 macam sholawat. Sholawat yang datang dari Allah maknanya apa? Rahmat. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan Allahumma sholli Muhammad, bukan begitu bunyinya. Kalau Allah bersolawat kok pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu salawatnya kita, bukan salawatnya Allah. Apalagi pakai dikatakan innallaha wa malaikatahu, Allah bersama malaikat bareng-bareng bersolawat. Wah, kira jamiahan selawatan apa? Jadi jangan diartikan demikian, tapi maknanya Allah bersolawat sendiri, maknanya apa? Rahmat, menjadikan kebaikan. Allah mengagungkan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Allah bersolawat. Kalau solawatnya malaikat, maknanya mintakan ampunan. Kalau solawatnya kita, maknanya tadarru wa doa, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada Nabi Muhammad karena sering-sering menyebut namanya, mendoakannya. Ini bentuk sholawat yang ada pada selain Nabi, selainnya para malaikat. Terus salat dan salam digabungkan. Kalau saya salat doang, salawat doang boleh enggak? Kayak ada salawat kan isinya hanya solu doang. Kayak apa? Ada salawat atau puji-pujian yang isinya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum. Salam, enggak ada salawatnya isinya. Salam doang boleh enggak? Boleh. Kalau salawat doang enggak pakai salam? Boleh. Kita pakai pendapat yang apabila keduanya dipisahkan, itu namanya apa? Baik. Kalau digabungkan lebih baik. Nah, kita pakai pendapat itu. Kita nggak pakai pendapat yang kalau dipisah hukumnya makruh. Ada pendapat nih. Kalau digabungkan dapat sunnah. Kita nggak pakai itu. Kita pakai kalau dipisah baik, digabungkan lebih baik. Makanya kita sering menyebutkan as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Terus salawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi mendapat keuntungan enggak dari salawat itu? Kalau saya mendoakan Nabi, saya bersalawat kepada Nabi, ya Allah tambahkanlah kemuliaan untuk Nabi, keagungan untuk Nabi, tambahkanlah. Ini Nabi mendapat keuntungan enggak dari sholawat yang saya baca? Dapat nggak? Hah? Enggak. Kenapa nggak dapat? Hah? Nabi sudah sempurna hingga tidak mendapatkan kebaikan dari sholawat yang kita ucapkan. Artinya sama aja kita ngomong Allah tidak bisa menambahkan kemuliaan untuk Nabi. Begitu? Begitu enggak? Enggak. Allah mampu menambahkan kemuliaan yang enggak ada batasnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana Allah mampu menjadikan surga tanpa ada batas kenikmatannya. Hari ini saya makan apel surga, enak. Besok tambah enak, besok lagi tambah enak, sampai nanti terus tambah enak. Makanya surga nggak ada bosennya kamu di surga. Kenapa? Karena tambah enak. Maka sholawat demikian, Allah mampu menjadikan Nabi tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia, terus tambah tanpa ada habisnya. Allah mampu menjadikan demikian. Kalau keadaan di dunia memang keadaannya sama, enggak seperti keadaan di surga. Kamu makan tempe hari ini rasanya begitu, besok begitu, lusa 7 hari bludrek. 7 hari kok makan tempe terus, darah tinggi gitu. Orang makan darah tinggi nggak harus makan kambing, makan tempe juga darah tinggi. Coba kalau nggak percaya 7 hari tiap hari makan tempe aja,
muncul darah tinggi akhirnya. Kenapa? Karena rasanya di surga nggak begitu. Makanya di surga nggak ada orang kawin lagi. Di dunia aja banyak orang. Kenapa? Pengen ganti rasa, pengen dapat rasa ya. Nah di sono tambah enak. Hari ini kamu sama istri kamu enak, besok tambah enak, besok lagi tambah, sampai nggak mau ganti yang lain. Bagaimana mau ganti yang lain? Ini menunjukkan Allah mampu menjadikan kemuliaan yang tanpa batas untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, sholawat yang dipanjat oleh seorang hamba, maka Nabi mendapatkan tambahan kemuliaan. Tapi tidak boleh jadi tujuan. Saya mau bersolawat karena Nabi tambah kemuliaannya. Oh, nggak perlu. Allah mampu nambahin, nggak usah pakai kamu. Gitu loh. Nah yang kita tuju kalau saya selawat apa? Justru pingin agar maknanya kembali kepada kita, keuntungannya itu tujuan kita, gitu loh. Tapi hakikatnya Allah mampu menambahkan terus tambahnya kemuliaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus jadi tujuan kita ketika bersolawat, kita harus keyakinan seperti apa? Bahwa Nabi itu seperti apa? Gelas. Ketika diisi penuh, maka ditambah lagi luber. Lubernya kemana? Nah, yang nuang itu. Kalau kamu yang salawat ya kembali pada kamu. Itu tujuan kita begitu. Dan tujuan kita apa? Untuk tawasul, berwasilah ya Allah. Mudah-mudahan dengan salawat ini engkau jadikan kebaikan untukku, engkau jadikan kebaikan untuk keluargaku, engkau jadikan kebaikan untuk ini, bersalawat atas kebaikan yang Allah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun tawasul kepada yang lain-lainnya, yang kata orang-orang apa di luar ahlu sunnah dikatakan nggak boleh tawasul. Maka bagi kita tidak demikian, karena tawasul ini bukan meminta kepada yang kita tawasuli, tapi mintanya kepada Allah. Ini sebagai pengantar, bentuk ya Allah, bentuk pengantar karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada dia, maka kita sebut namanya agar kita mendapatkan pula kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula salam. Apa maknanya salam? Salam maknanya adalah keselamatan atau keamanan yang diberikan atau tambahnya keamanan bagi para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita kalau nyebut Nabi dibarengin apa? Alaihis, Nabi Adam alaihis salam, Nabi Nuh alaihis salam. Disebut nama-nama itu dengan sebutan alaihis salam. Maka kita menyebutnya nama tersebut agar mereka mendapatkan ketambahnya keamanan. Di pendapat ini juga ada yang menolak. Apa penolakannya? Dikatakan Nabi itu enggak punya rasa takut. Nabi itu enggak perlu diamankan karena Nabi mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan demikian. Jadi dikatakan bahwa dalam hadisnya Rasulullah SAW, ini la akhwafukum minallah, aku adalah yang paling takut di antara kamu kepada Allah.
Apa makna hadis ini? Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya orang yang paling kenal kepada Allah. Gitu. Karena semakin kamu kenal seseorang, semakin kamu tahu bagaimana sifatnya. Gitu loh. Maka Nabi orang yang paling kenal kepada Allah. Maka Nabi orang yang paling tahu bagaimana tentang Allah. Azabnya sangat pedih, siksaannya sangat pedih. Maka Nabi dikatakan orang yang paling takut kepada Allah. Maka makna ini adalah maknanya kedudukannya sebagai seorang hamba dalam pengagungan kepada Allah. Hingga Nabi paling bagus ibadahnya, paling bagus taatnya, paling bagus di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang harus kita pahami dari maknanya salawat dan maknanya salam. Artinya semoga Nabi ditambahkan keamanan. Maknanya bukan keamanan berarti Nabi itu tidak aman. Maknanya Allah terus menambahkan keamanan dari yang sudah ada, terus ditambahkan rasa aman tersebut, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah. Ada pula yang mengartikan salam maknanya penghormatan yang paling agung. Artinya assalamu ala nabi maknanya penghormatan kepada Nabi gitu. Ini makna yang lebih banyak dipakai dibandingkan maknanya keamanan, yang lebih layak untuk disandarkan kepada para nabi alaihimussalatu wassalam. Terus dan juga kepada keluarganya, pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebut adalah afdalul ibad, sebaik-baiknya seorang hamba, karena Allah menyebutnya abdi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah menyebut Rasul dengan sebutan abdi. Maka sebaik-baik hamba adalah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Atabi ala radu ala syiah Azaimin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh orang Syiah. Orang Syiah meriwayatkan hadis yang bunyinya begini. La tufaddilu baini wa baina ali bi'ala. Janganlah engkau pisahkan antara aku dan keluargaku dengan Allah. Ahli sunnah kalau nyebut Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali. Kenapa pakai Allah? Karena untuk memisahkan. Makna misah apa? Maknanya memisahkan tawasul dengan nama Nabi dengan tawasul dengan nama keluarganya Nabi, itu berbeda kedudukannya. Bagi orang Syiah sama kedudukannya, ini batal. Itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kamu lihat orang berselawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, nggak pakai ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, berarti nggak dipisahkan. Mereka menganggap tawasul dengan nama Nabi
dan tawasul dengan keluarga hukumnya sama. Kita tidak demikian. Nabi maksum, mulia, dipilih Allah, Ahlul Bait tidak demikian. Walaupun Allah memuliakannya, tapi enggak seperti kemuliaan para nabi. Jadi kita batasi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Maka itu ciri Ahlus Sunnah wal. Jadi kamu harus tahu alasannya kenapa pakai ala. Kenapa Syiah nggak pakai ala? Karena mereka menggabungkan atau tidak memisahkan antara makna keluarga dan Nabi. Kita tidak boleh demikian, harus kita pisahkan. Terus wa ashabihi, dan juga kepada para sahabatnya Rasul. Apa itu sahabat? Sahabat itu apa? Sahabat adalah orang yang beriman, yang hidup di zaman Nabi dan berjumpa dengan para nabi, itu namanya sahabat. Kalau cuman iman, hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu, nggak disebut sahabat. Iman, ketemu Nabi tapi nggak di zaman Nabi, artinya Nabi sudah meninggal, ya bukan sahabat. Seperti siapa? Orang-orang yang ngimpi ketemu Nabi, ada nggak? Ada. Sahabat bukan? Kenapa? Karena nggak ketemu waktu Nabi hidup. Jadi harus iman satu waktu dengan Nabi, dan walaupun ketemunya sekilas, walaupun Nabi yang ngelihat, walaupun kita ngelihat sebentar, walaupun masih kecil, tetap namanya sahabat. Sahabat yang terakhir siapa? Sahabat Nabi yang terakhir siapa? Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Waktu Nabi Isra Mi'raj ketemu siapa? Nabi Isa. Masih hidup? Sezaman? Iman? Kok lain? Nabi Isa hidup nggak? Sudah mati? Hidup. Nabi waktu Isra hidup, ketemu. Namanya apa? Sahabat. Jadi ada sahabat Nabi yang belum meninggal sekarang satu, namanya Nabi Isa alaihissalam. Nanti akan turun. Kalau Nabi kita Isra Mi'raj, pulang bawa oleh-oleh apa? Sholat. Nabi Isa Isra belum turun. Kapan turunnya? Nanti akhir. Bawa apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya apa? Sholat 5 waktu. Sama Nabi Isa turun nanti akan merintahin umat Nasrani untuk apa? Sholat, untuk ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-olehnya sama, begitu loh. Jadi ketika nanti Nabi Isa turun, akan memerintahkan kepada orang Nasrani untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, sebagaimana syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah para sahabatnya Rasul, ulil bahjati war rasyad, yang mana mereka adalah bintang-bintang petunjuk bagi kita semuanya, pembawa kebaikan, pembawa kebenaran, dan membawa petunjuk yang meneruskan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan tentang Bismillah, penjelasan tentang Alhamdulillah, dan tentang
sholawat secara ringkas yang harus kita ketahui. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arrafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub علينا توبة توصي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.